Tahukah kalian, butiran hitam kecil ini adalah telur ikan sturgeon atau yang lebih umum disebut dengan caviar. Salah satu bahan makanan premium yang biasa digunakan sebagai topping makanan penutup dalam hidangan mewah. Label premium sudah cukup memberitahukan nilai harganya. Satu kaleng kemasan 30 gram caviar yang kecil dapat dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Dan untuk ukuran kaleng yang lebih besar berisi 250 gram dapat memiliki harga hingga 35 juta rupiah. Seperti biasa, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengenal bagaimana proses peternakan ikan sturgeon yang dapat menghasilkan caviar. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi peternakan di beberapa negara di Eropa. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Ini adalah ikan sturgeon. Ikan sturgeon memiliki harga yang sangat mahal untuk telurnya. Sturgeon merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Mereka memiliki sekitar 27 spesies berbeda, dan sekarang beberapa spesies dibesarkan secara artifisial untuk memperoleh caviar. Budidaya atau peternakan ini bagian dari menghindari eksploitasi ikan sturgeon di alam liar yang kini sudah terancam punah. Kelangkaan ini adalah salah satu alasan kenapa caviar memiliki harga yang mahal. Selain itu, untuk memproduksi telurnya, ikan sturgeon membutuhkan waktu yang cukup lama, antara rentang waktu 7 hingga 15 tahun tergantung jenisnya. Ditambah lagi, untuk mengekstrak caviar dari perut ikan sturgeon biasanya dilakukan dengan cara pembedahan, sehingga ikan akan mati setelahnya. Langkah pertama yang paling penting dalam peternakan ikan sturgeon ini adalah menentukan lokasi tambak atau kolam peternakan yang dekat dengan sumber perairan alami yang masih jernih dan bebas dari kontaminasi. Hal ini untuk memastikan air yang digunakan dalam budidaya selalu bersirkulasi dengan baik. Kebanyakan peternak ini dekat dengan sungai-sungai di pegunungan. Dalam budidaya ikan sturgeon dibagi menjadi 2 tahap, di mana budidaya dalam ruangan dan budidaya di luar ruangan. Selanjutnya adalah proses perolehan bibit ikan. Pekerja akan mengambil ikan indukan sturgeon yang berumur antara 7 hingga 9 tahun, di mana secara biologis ikan ini sudah pada tahap kematangan reproduksi. Setelah mendapatkan ikan indukan yang dibutuhkan, pekerja selanjutnya akan membawa ikan ini menuju ruang inkubator. Kemudian, pekerja akan memeriksa kandungan telur di dalam perut ikan dengan scanner ini. Sehingga pekerja dapat menentukan dengan pasti kualitas ataupun kuantitas yang ada di dalam perut ikan indukan.
telah memverifikasi indukan yang tepat, pekerja akan mengekstrak telur dari ikan sturgeon, baik dengan cara memijat ataupun membedahnya untuk mengambil telur-telur di dalamnya. Selanjutnya, telur ini akan dipisahkan dari gumpalan yang selanjutnya akan dicuci. Sementara itu, pekerja di tempat lain menyiapkan sperma dari indukan ikan jantan dan membawanya untuk dicampurkan ke dalam wadah. Pekerja kemudian mengaduk dengan bulu ekor unggas hingga terjadi proses pembuahan. Masa inkubasi ikan sturgeon terhitung singkat, mulai dari 2 hingga 10 hari, telur-telur ini akan mulai menetas. Lava sturgeon yang menetas dari telur memiliki kantung kuning telur yang cukup besar yang digunakan sebagai cadangan nutrisi pada awal kehidupannya. Saat kantung kuning telur larut, barulah bayi ikan sturgeon ini membutuhkan nutrisi dari oksigen di dalam air. Bayi sturgeon membutuhkan pakan alami seperti crustacea pada awal perkembangannya. Bayi-bayi ikan sturgeon ini akan dibesarkan di kolam-kolam di dalam ruangan hingga mereka berumur 2-3 tahun pada awal perkembangannya. Setelah cukup dewasa, ikan sturgeon ini akan dipindahkan untuk dibesarkan di kolam-kolam di luar ruangan atau terbuka untuk bergabung dengan ikan lainnya. Selama masa perkembangannya, sirkulasi air sangat diperhatikan dan juga disaring sebelum masuk dan mengalir ke kolam-kolam mini ini. Kemudian untuk pakannya, pekerja akan memberikan pakan pelet khusus yang diolah sesuai dengan kebutuhan nutrisi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Setelah itu, mobil pemberi pakan ini akan melintas dan melemparkan pakan ke setiap kolam-kolam di kanan dan kiri kendaraan ini. Di beberapa peternakan lainnya, pemberian pakan ini dilakukan secara manual oleh pekerja. Perawatan semacam ini akan dilakukan secara rutin selama 5 tahun kemudian, hingga musim panen tiba. Setiap kolam berisi tingkatan umur ikan yang berbeda. Untuk kolam yang berisi ikan yang sudah dewasa dan siap dipanen, pekerja akan mengumpulkan dan menyeleksi sesuai dengan kriteria dan ciri fisik ikan dewasa. Selanjutnya, ikan-ikan ini akan dibawa ke ruangan pengolahan. Sebelum proses ekstraksi telur ikan sturgeon, pekerja akan memastikan terlebih dahulu telah memilih ikan yang tepat dengan melakukan pemindaian dengan alat ini untuk mengetahui kandungan telur yang ada di dalam perut ikan. Setelah mendapatkan gambaran dan jumlah pasti, selanjutnya ikan ini akan dipindahkan menuju ruang operasi. Umumnya, proses ekstraksi telur ini dilakukan dengan cara pembedahan, di mana pekerja akan menyayat perut ikan dan mengeluarkan seluruh telur yang ada di dalamnya. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan telur ikan secara sempurna, sehingga tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perut ikan. Walau begitu, beberapa peternakan mencoba menggunakan cara yang baru, di mana proses ekstraksi ini tidak dilakukan dengan cara operasi, melainkan dengan cara pemijatan. Pemijatan ini
memiliki sisi kekurangan di mana telur tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna. Namun, memiliki keunggulan ikan akan bertahan hidup setelah proses ekstraksi ini. Sehingga dalam 2 tahun kemudian, ikan akan memproduksi telur selanjutnya. Walau begitu, cara ini belum begitu populer di kalangan para peternak. Selanjutnya, setelah telur ini dikeluarkan, pekerja akan memisahkan telur-telur ini dari gumpalan sehingga telur-telur ini akan terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian, pekerja akan memasukkan ke tabung pencucian, di mana telur ikan ini akan dibersihkan dari kontaminasi darah, lendir, dan selaput ikan. Setelah itu, telur ikan ini akan diperiksa dari kemungkinan telur-telur yang rusak selama proses pengolahannya. Pekerja dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa 1 kg kaviar. Setelah proses pemeriksaan, pekerja akan mencampurkan dengan garam, baru kemudian menimbangnya. Setelah itu, telur ikan sturgeon atau kaviar siap untuk dikemas dalam wadah-wadah kaleng premium. Dan jika Anda cukup beruntung, kaviar ini mungkin akan mampir pada menu makanan yang kamu pesan. Dari sekian banyak peternakan ikan, mungkin ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang paling familiar untuk orang Indonesia. Selain karena nilai ekonominya, ikan lele sering dipilih sebagai usaha peternakan ikan pertama karena ikan lele memiliki daya tahan yang kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Ikan lele juga mudah untuk beradaptasi dan bibitnya mudah untuk didapatkan. Walau begitu, untuk menghasilkan peternakan yang menguntungkan, peternak harus tetap memperhatikan beberapa faktor sehingga menghasilkan lele yang berkualitas dan berkuantitas tinggi sehingga menjadi bisnis yang menguntungkan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan lele dengan teknologi modern yang dilakukan di Amerika.
Sejauh ini, produk peternakan ikan tawar paling sukses di Amerika Serikat adalah budidaya ikan lele atau catfish. Setiap tahun, ikan lele menyumbang lebih dari setengah nilai total aquaculture AS konsumsi per kapita, dan ikan lele meningkat setiap tahun. Pembudidayaan ikan lele Amerika telah menjadi sangat ahli dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, ikan lele atau catfish sudah dapat diterima dengan baik oleh warga AS. Daging ikan lele biasa disajikan sebagai hidangan pembuka atau hidangan utama yang lezat dengan berbagai cara, baik digoreng, dipanggang, direbus, atau dimasukkan sebagai pengganti daging. Filet ikan lele yang dibudidayakan di AS kaya akan protein dan nutrisi, dan rendah kalori dan lemak. Ikan lele di Amerika biasanya dibesarkan secara komersial di peternakan dengan ukuran mulai dari beberapa hektar hingga ratusan hektar kolam. Ukuran kolam rata-rata untuk produksi lele adalah sekitar 15 hektar. Sekitar 95% dari semua ikan lele yang dibudidayakan berasal dari kolam di Mississippi, Alabama, Arkansas, dan Louisiana. Peternakan ikan lele di negara bagian ini berkembang karena kombinasi landscape datar, tanah berbasis tanah liat, pasokan air yang melimpah, dan iklim yang sesuai. Proses pertama peternakan lele ini dimulai dari proses perencanaan. Peternak harus memperhitungkan sumber daya air yang memadai, infrastruktur pendukung, biaya, stok benih, layanan teknis, dan pangsa pasar. Peternak lele dalam skala besar seperti ini melibatkan investasi modal jangka panjang, karena biaya operasi per hektar dapat mencapai 88 juta hingga 100 juta rupiah dengan keterlambatan arus kas antara 12 hingga 18 bulan hingga lele siap untuk dipanen. Setiap hektar kolam dapat menampung hingga 22 kintal atau lebih lele setiap tahun. Namun sumber daya air menempati posisi satu dalam proses perencanaan. Selain tersedianya sumber air yang memadai, kualitas air juga harus diperiksa, terutama air yang digunakan untuk proses pembenihan ikan lele. Selain sungai, sumur juga dapat menjanjikan pasokan air sepanjang tahun. Namun jika sungai sebagai sumber air pertama, maka peternak harus memeriksa kemungkinan kontaminasi oleh bahan industri atau pertanian. Selain itu, air yang berasal dari sungai harus disaring untuk mencegah masuknya ikan yang tidak diinginkan. Setelah selesai dengan proses perencanaan, tahapan kedua adalah proses pembangunan komplek kolam ikan lele secara ekonomis. Pekerja akan menurunkan bulldozer besar, traktor, ataupun scraper untuk membangun tambak sesuai dengan kondisi lokasi. Jika peternakan terdiri dari 20 hektar lahan, maka pekerja akan menganggarkan 5 hektar kolam yang lebih kecil untuk produksi pemijahan dan bibit. Sementara 15 hektar lainnya digunakan untuk kolam besar untuk pembesaran lele. Kedalaman setiap kolam hanya 1,3 meter. Namun untuk daerah dengan medan miring dibuat lebih dalam dari kolam biasanya. Kemudian antara kolam akan dibangun tanggul untuk mempermudah peralatan peternakan masuk seperti traktor perawatan dan pemanenan. Tanggul dibuat dengan lebar antara 4 hingga 6 meter. Selain itu, setiap kolam berbagi aluran pipa baik untuk proses pengisian air dan juga berbagi saluran pembuangan atau parit. Ketinggian air dan parit drainase harus setidaknya 2 kaki di bawah bibir pipa pembuangan untuk mencegah masuknya ikan liar ke dalam kolam selama proses pembuangan.
Setelah kolam dan infrastruktur dibangun, langkah selanjutnya adalah mendapatkan bibit ikan lele. Ikan lele atau catfish yang dibudidayakan di Amerika umumnya adalah blue catfish dan lele hibrida. Proses ini dimulai dengan pemilihan indukan lele jantan dan lele betina dewasa, biasanya yang berumur 3 tahun atau lebih. Kemudian pejantan dan betina pilihan ditebar ke dalam kolam pemijahan yang memiliki wadah pemijahan yang terbuat dari berbagai bentuk dan bahan. Biasanya sekitar 50% atau lebih betina bertelur selama musim kawin. Betina dalam kondisi baik dapat menghasilkan lebih dari 10.000 telur. Setelah telur dibuahi, telur kemudian akan dipindahkan ke fasilitas penetasan. Di fasilitas penetasan telur yang telah dibuahi, dikumpulkan dan ditempatkan di tangki penetasan, di mana suhu dikontrol dengan hati-hati. Tangki ini memiliki dayung yang bergerak yang membuat telur-telur itu terus bergerak untuk mensimulasikan apa yang dilakukan ikan jantan secara alami, sehingga membuat telur-telur ini tetap aerasi dan bersih. Proses ini memakan waktu antara 6 hingga 7 hari hingga telur menetas pada suhu 26 derajat Celcius. Setelah kurang lebih seminggu, telur menetas dan ikan muda yang disebut dengan shake fry akan diberi kuning telur untuk dikonsumsi selama 3 hari. Selanjutnya, shake fry dipindahkan ke kolam khusus tempat mereka akan tumbuh menjadi benih selama 150 hingga 180 hari. Ketika panjang mereka mencapai 4 hingga 5 inci dan berat setengah kilogram, mereka kemudian dipindahkan ke kolam ikan utama untuk menghabiskan waktu 6 hingga 12 bulan berikutnya. Pakan ikan adalah kekuatan utama untuk bisnis peternakan ikan lele, sehingga peternak menciptakan rasio konversi pakan yang ekonomis berdasarkan riset. Hal ini untuk menciptakan ikan dapat tumbuh setengah kilogram dengan mengkonsumsi pakan tidak lebih dari 1 kilogram pakan. Berbagai pakan dengan ukuran bentuk dan kadar protein yang berbeda digunakan tergantung pada ukuran ikan dan suhu air pada kolam. Semua pakan bernutrisi lengkap dan diformulasikan terutama dari biji-bijian seperti kedelai, jagung, gandum, dan sorghum. Selain itu, pakan diformulasikan untuk dapat mengapung di air. Hal ini karena pakan terapung membantu pengelola mengamati ikan saat mereka memberi makan. Pekerja akan mengamati perilaku makan untuk menentukan kebutuhan pakan dan mendeteksi masalah yang mungkin mempengaruhi nafsu makan ikan lele. Untuk mempercepat pemberian pakan pada kolam yang luas, biasanya pekerja akan menurunkan traktor dengan blower mekanis yang dipasang di bagian bak untuk melontarkan pakan ke dalam kolam. Lele diberi makan setiap hari ketika suhu air dan kondisi cuaca mendukung. Selain pakan, hal yang perlu diperhatikan adalah kadar oksigen pada kolam untuk memproduksi lele yang sehat yang tumbuh cepat. Apabila kadar oksigen dalam air rendah dapat membuat lele stres dan nafsu makan memburuk. Untuk memastikan kadar oksigen sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, pekerja memasang alat pengukur oksigen dalam kolam yang bekerja 24 jam. Selain itu, berbagai jenis perangkatan aerasi digunakan di peternakan lele komersial. Desain yang paling umum disebut dengan aerator roda dayung. Kebanyakan aerator lainnya adalah variasi pada desain pompa sprayer. Aerator ditenagai oleh berbagai sumber termasuk listrik, generator diesel, atau dari traktor dengan mesin aerator portable. Namun sebagian besar peternak memiliki roda dayung listrik stasioner untuk aerasi primer dan beberapa unit bertenaga traktor portable untuk keadaan darurat dan aerasi tambahan. Selanjutnya, pemeriksaan dan perlakuan yang sama diberikan pada kualitas air pada kolam. Pekerja akan memeriksa kualitas air secara berkala, termasuk limbah metabolisme yang dikeluarkan oleh lele.
Hal ini sangat penting karena daging ikan lele dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti air dan metabolisme yang berada di dalam kolam. Hal ini pula yang menjadikan masalah nomor satu yang mempengaruhi daya jual ikan lele dan menjadi hambatan serius untuk pemasaran dan penjualan ikan yang tepat waktu ke pabrik pengolahan. Setelah ikan mencapai ukuran pasar untuk pengolahan makanan, maka pemanenan dapat dilakukan. Sebelum proses pemanenan, pekerja akan mengambil sampel ikan secara teratur untuk memastikan bahwa hanya ikan berkualitas tinggi yang diproses dan dipasarkan. Selain itu, untuk memastikan produk yang aman dan memiliki rasa enak terbaik, sangat penting untuk menjaga ikan lele tetap hidup sampai saat mereka memasuki mesin pemrosesan. Untuk mencapai hal ini diperlukan mesin pemanen dan alat transportasi khusus. Pertama, untuk pemanenan kolam tunggal yang besar, pekerja akan menggunakan traktor untuk menarik pukat besar ke salah satu sudut kolam. Setelah terkumpul di satu tempat, ikan kemudian dipindahkan dari air ke truk pengangkut khusus dengan boom hidrolik dengan keranjang pemuatan. Setiap keranjang ditimbang dan dicatat sebelum ikan dimasukkan ke dalam truk pengangkut. Ikan kemudian diangkut hidup-hidup ke pabrik pengolahan, di mana mereka segera disiapkan untuk diproses. Sebagian besar pabrik pemrosesan ikan lele di Amerika dioperasikan dengan sangat otomatis, sehingga ikan hanya menghabiskan waktu beberapa menit saja masuk ke area pemrosesan hingga dikemas dan siap dikirim ke pasaran. Ruang pemrosesan ikan lele ini menghasilkan berbagai macam produk lele termasuk ikan utuh, nugget, dan filet. Banyak dari produk ini melalui pemrosesan lebih lanjut, di mana mereka dibumbui atau disiapkan dengan cara lain menjadi makanan beku atau makanan cepat saji. Seperti komoditas peternakan lainnya, pemasaran ikan sangat penting dalam bisnis peternakan. Aspek ini sama pentingnya dengan proses produksi dan strategi pasar. Outlet pasar utama untuk ikan yang diproduksi di peternakan besar adalah pabrik pengolahan ikan. Beberapa pabrik memiliki kemampuan memproses lebih dari 4.500 kuintal per minggu. Sedangkan pabrik kecil dapat memproses 45 kuintal atau kurang. Peternakan besar juga menjual ikan kepada pasar tradisional di mana mereka membeli dan memasarkan ikan lele dalam kondisi hidup.
Salmon dikenal sebagai salah satu ikan dengan kandungan gizi terbaik di dunia. Kaya akan protein, asam lemak omega 3, serta vitamin D yang penting untuk kesehatan jantung dan otak, menjadikan salmon sebagai primadona di pasar pangan global. Setiap tahunnya, konsumsi salmon terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat berbasis protein laut. Namun tahukah kalian bahwa lebih dari 70% salmon yang beredar di pasar internasional saat ini berasal dari peternakan aquaculture, bukan hasil tangkap alam liar. Penangkapan salmon di alam kini semakin dibatasi untuk menjaga kelestarian populasi, sehingga industri budidaya salmon berkembang pesat di negara-negara seperti Norwegia, Kanada, dan Chile sebagai produsen terbesar dunia. Budidaya salmon sendiri memiliki berbagai metode, mulai dari sistem indoor hatchery dengan pengendalian suhu dan kualitas air secara presisi, hingga keramba jaring raksasa di laut terbuka yang memungkinkan ikan tumbuh dalam lingkungan alami, namun tetap terkontrol. Teknologi modern memungkinkan para petani untuk memantau setiap aspek pertumbuhan ikan, mulai dari pola makan, kesehatan, hingga kondisi air secara real time. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian menyelami lebih dalam proses budidaya salmon dengan sistem aquaculture canggih dan presisi. Dari tahap pembibitan, pemeliharaan, panen hingga pengolahan yang menjamin kualitas produk sampai ke meja makan kalian. Perjalanan budidaya salmon dimulai bukan dari laut, melainkan dari pusat hatchery yang tersebar di berbagai negara penghasil salmon dunia. Disinilah telur-telur salmon hasil program pemuliaan disiapkan, bukan dari tangkapan liar seperti masa lalu. Telur-telur ini direndam dalam larutan yodium untuk disterilkan, lalu ditempatkan di nampan-nampan dengan aliran air dingin yang konstan. Dalam beberapa minggu, telur-telur ini menetas menjadi elephant, larva kecil dengan kantung kuning telur di perutnya sebagai bekal nutrisi hingga mereka siap makan sendiri. Ketika kantung kuning telur habis, mereka masuk ke tahap fry, di mana mereka mulai makan pelet kecil. Selama masa ini, fry ditempatkan di dalam tangki air tawar dengan sistem sirkulasi yang meniru arus sungai alami. Setelah beberapa bulan, fry akan tumbuh menjadi smoke. Tahapan ini di mana mereka secara alami bermigrasi ke laut. Di fasilitas budidaya, smoke kemudian dipindahkan ke keramba laut besar di perairan asin untuk memulai fase pertumbuhan yang lebih cepat. Di laut, salmon dipelihara dalam keramba raksasa yang memastikan mereka mendapatkan aliran air bersih dan kaya oksigen. Pakan yang diberikan berupa pelet tinggi protein, dicampur dengan minyak ikan dan mineral penting untuk menunjang pertumbuhan yang optimal. Beberapa peternak menerapkan sistem pemberian pakan otomatis yang dilengkapi dengan kamera bawah air. Teknologi ini memungkinkan petani memantau kebiasaan makan ikan secara real time, sehingga pakan tidak terbuang sia-sia dan pertumbuhan ikan tetap terkontrol.
Selama 12 hingga 24 bulan, para petani rutin memeriksa kesehatan salmon, mengamati perilaku, serta melakukan pencegahan penyakit agar kualitas hasil panen tetap terjaga. Ketika berat salmon mencapai 4 hingga 6 kg, proses panen dapat dimulai. Beberapa peternak menggunakan sistem pompa vakum untuk memindahkan ikan dari keramba ke kapal atau truk pengangkut. Metode ini dirancang agar ikan tetap dalam kondisi prima tanpa cedera. Salmon yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam truk khusus yang dilengkapi dengan sistem pendingin atau penyimpanan es. Dari sini, perjalanan mereka berlanjut menuju fasilitas pengolahan. Setibanya di pabrik, salmon dimasukkan ke dalam tangki air es atau conveyor belt untuk persiapan tahap pengolahan. Proses pertama adalah membuat ikan tidak sadar dengan metode stunning, baik menggunakan senjata pneumatik atau kejutan listrik agar tetap memenuhi standar kesejahteraan hewan. Kemudian, ikan dibersihkan dengan membelah perut hingga insang untuk mengeluarkan organ dalamnya. Pemotongan kepala bisa dilakukan secara manual oleh para pekerja terlatih atau dengan mesin otomatis di pabrik yang lebih modern. Proses pencucian dilakukan secara menyeluruh menggunakan air bersih atau larutan garam encer untuk memastikan darah, kotoran, dan bakteri benar-benar hilang. Setelah dibersihkan, salmon disortir berdasarkan ukuran dan berat, lalu masuk ke proses filleting. Dari satu ekor salmon dewasa, biasanya dihasilkan 2 fillet dengan berat masing-masing 1 hingga 2 kg. Proses berikutnya adalah trimming, di mana bagian-bagian yang tidak diinginkan, seperti sirip atau bagian rusak, dipotong dengan presisi. Hal ini memastikan hanya bagian daging terbaik yang diproses lebih lanjut. Masuk ke tahap pin bone, sebuah mesin dengan jarum fleksibel atau sensor akan mendeteksi dan mencabut tulang-tulang kecil yang masih tertinggal di dalam daging fillet. Proses ini sangat penting, terutama untuk produk sashimi yang menuntut kebersihan yang sempurna. Fillet yang sudah bersih dan rapi kemudian dikemas ke dalam kotak atau kantung vakum untuk menjaga kesegarannya. Biasanya setiap kotak berisi 10 hingga 15 kg fillet salmon sesuai kebutuhan pasar. Setelah dikemas, produk salmon ini disimpan dalam ruangan pendingin, siap dikirim ke berbagai negara. Dan dalam waktu 24 hingga 48 jam, salmon-salmon ini sudah berada di rak supermarket, restoran, hingga dapur rumah tangga di seluruh dunia. Beberapa pabrik juga memproses salmon menjadi potongan yang lebih kecil seperti steak atau irisan sashimi, menyesuaikan preferensi konsumen yang menginginkan porsi praktis dan spesifik.
Ikan buntal torafugu adalah salah satu jenis ikan buntal paling terkenal di Jepang yang mengandung racun saraf tetrodotoxin yang mampu melumpuhkan sistem saraf manusia dalam hitungan menit. Racunnya 1.200 kali lebih kuat dari sianida dan tidak ada penawar medis hingga saat ini. Namun meski mematikan, dagingnya justru menjadi salah satu hidangan paling mewah dan mahal di Jepang. Disajikan hanya oleh koki berlisensi khusus, fugu mencerminkan gabungan antara seni kuliner, resiko tinggi, dan prestise. Dalam konteks konsumsi yang terbatas dan penuh regulasi ini, budidaya ikan buntal secara modern menjadi solusi untuk menghasilkan ikan yang aman dikonsumsi dengan kadar racun yang bisa dikendalikan melalui pengawasan lingkungan dan pakan. Torafugu dapat hidup di laut maupun sistem air tawar buatan. Kini, Jepang telah mengembangkan sistem sirkulasi tertutup atau RAS untuk budidaya ikan buntal di kolam beton yang jauh lebih aman dan efisien. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat lebih dekat tahapan lengkap peternakan ikan buntal torafugu di Jepang, dari bibit unggul hingga sampai di meja makan para pecinta kuliner ekstrim. Budidaya ikan buntal di Jepang umumnya dimulai dari bibit hasil hatchery bersertifikat, bukan dari pemijahan alami di lokasi peternakan. Bibit-bibit unggul ini dipilih secara ketat berdasarkan kesehatan, pertumbuhan, dan sejarah genetiknya. Setibanya di lokasi budidaya, ikan langsung dimasukkan ke dalam kolam beton dengan sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Kolam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sistem kontrol penuh atas temperatur, salinitas, kadar oksigen, dan pH air. Sensor digital dipasang di setiap unit kolam untuk memantau parameter air secara real-time. Sistem filtrasi bertingkat dengan biofilter, ultraviolet sterilizer, dan filter mekanis memastikan air tetap bersih dan minim racun. Proses pembesaran torafugu berlangsung selama 12 hingga 18 bulan, tergantung dari ukuran pasar yang dituju. Pakan yang diberikan berupa campuran protein hewani dan nabati dengan kandungan mineral tertentu yang disesuaikan untuk mengurangi potensi pembentukan racun tetrodotoxin. Pemberian pakan dilakukan secara manual menggunakan sarung tangan khusus. Peternak memantau pertumbuhan dengan sampling berkala, memeriksa bobot tubuh dan respon terhadap pakan. Selama masa pembesaran, stres ikan dijaga seminimal mungkin karena stres terbukti dapat mempengaruhi imunitas dan resiko pembentukan racun di beberapa jaringan tubuh. Setelah mencapai ukuran ideal, ikan-ikan buntal menjalani proses sortasi berdasarkan ukuran dan kondisi tubuh. Proses ini dilakukan secara hati-hati menggunakan jaringan lunak dan bak beroksigen. Ikan yang memenuhi standar pasar akan dipindahkan ke tangki pengangkutan khusus bertekanan rendah dan berpendingin untuk menjaga kualitas hidup selama pengangkutan.
Beberapa peternak modern juga bekerja sama dengan laboratorium pengujian untuk mengecek kandungan toksin secara sampling, guna memastikan produk tetap dalam ambang batas aman yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Ikan buntal yang sudah disortir dikemas dalam wadah beroksigen dan diangkut secara hidup ke restoran atau dapur pengolahan khusus. Beberapa produk terbaik juga akan dijual ke lelang. Sementara itu, transportasi dilakukan malam hari atau pagi dini hari untuk menghindari suhu tinggi yang dapat memicu stres pada ikan. Jepang memiliki regulasi ketat yang mengharuskan ikan buntal hanya boleh dipotong oleh koki profesional bersertifikasi yang harus menjalani pelatihan panjang dan lulus ujian lisensi dari pemerintah prefektur. Setibanya di dapur restoran atau fasilitas pengolahan, ikan buntal dipegang oleh koki fugu bersertifikat. Dengan keahlian tinggi, mereka memisahkan bagian daging dari organ-organ beracun seperti hati, ovarium, dan kulit luar. Pemotongan dilakukan di ruang steril dengan alat khusus dan limbah beracun disimpan dalam kontainer tertutup yang akan dimusnahkan sesuai protokol limbah berbahaya. Daging ikan buntal lalu disajikan dalam bentuk sashimi tipis bernama fugusashi yang disusun dalam bentuk bunga krisan, simbol kemurnian dan kehormatan dalam budaya Jepang. Bagian lainnya diolah menjadi sup atau gorengan. Melalui teknologi modern, pengawasan ketat, dan keterampilan tinggi, peternak ikan buntal di Jepang telah berkembang menjadi salah satu bentuk budidaya perikanan paling presisi di dunia. Dari kolam beton yang steril hingga tangan koki bersertifikasi, setiap langkah menunjukkan perpaduan antara sains, seni, dan budaya. Dengan harga jual yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan dolar per ekor, dan resiko racun yang mengintai di balik daging lezatnya, Torafugu tetap menjadi simbol eksklusivitas dan dedikasi Jepang dalam menjaga standar mutu.
paddlefish atau ikan dayung memiliki bentuk yang unik dan tidak biasa, dengan moncong panjang menyerupai dayung yang menjadi ciri khasnya. Jika di banyak negara ikan bertubuh unik seperti ini sering dipelihara sebagai ikan hias, di Amerika Serikat, paddlefish dibudidayakan untuk tujuan komersial, terutama diambil daging dan telurnya yang bernilai tinggi. Selain itu, ikan dayung juga menjadi bagian penting dari budaya lokal di Amerika, melalui tradisi memancing musiman yang digelar di sungai-sungai tertentu. Tradisi memancing paddlefish biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga Mei, saat ikan ini bermigrasi untuk berkembang biak. Kegiatan ini bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga cara masyarakat lokal untuk menjaga koneksi dengan alam dan melestarikan tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Budidaya paddlefish tidak hanya populer di Amerika. Di Tiongkok, ikan ini juga mulai banyak dibudidayakan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan global, terutama untuk produksi kaviar yang semakin diminati. Dengan berkembangnya teknologi aquaculture, kedua negara ini menjadi pemain utama dalam industri budidaya paddlefish. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya ikan dayung ini. Tahapan awal dimulai dengan pemijahan, di mana indukan betina dewasa diberi suntikan hormon untuk merangsang pengeluaran telur. Telur yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan sperma dari indukan jantan dalam sebuah proses pembuahan manual yang dilakukan dengan hati-hati. Setelah pembuahan, telur-telur ini disimpan dalam tabung transparan yang dilengkapi dengan suplai air bersih dan sistem sirkulasi yang baik untuk memastikan kondisi optimal hingga menetas. Pada usia larva, ikan paddlefish dipindahkan ke kolam indoor, di mana mereka mendapatkan perlindungan maksimal dari kondisi lingkungan luar dan predator alami mereka. Kolam dalam ruangan digunakan untuk tahap awal pemeliharaan karena lingkungan ini dapat dikontrol dengan lebih baik. Sistem pemantauan lingkungan kolam seperti pengaturan suhu, oksigen, dan pH air sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ikan muda. Peternak secara rutin memeriksa kualitas air dan memastikan pemberian pakan yang sesuai, seperti plankton atau pakan buatan kaya nutrisi. Setelah mencapai usia sekitar 3 hingga 6 bulan atau saat ukuran tubuh mereka cukup besar, ikan siap dipindahkan keluar ruangan untuk melanjutkan tahap budidaya mereka. Pemindahan paddlefish ke paun jaring yang terletak di danau atau kolam dilakukan secara hati-hati menggunakan keramba pelampung. Metode ini memberikan ruang lebih luas bagi ikan untuk tumbuh secara alami, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam seperti sinar matahari dan mikroorganisme alami di air terbuka. Penggunaan paun jaring ini juga membantu dalam pengelolaan ikan, memungkinkan peternak memantau kesehatan dan pertumbuhan mereka dengan mudah. Dua metode ini
baik kolam indoor dan pound jaring outdoor, digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan, memastikan hasil panen yang berkualitas. Di pound jaring, kualitas air tetap menjadi perhatian utama. Sistem pemantauan lingkungan digunakan untuk mengawasi suhu, oksigen terlarut, dan kebersihan jaring. Peternak secara berkala membersihkan keramba untuk mencegah pertumbuhan alga atau kotoran yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Pakan tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan, biasanya berupa pakan alami yang tersedia di lingkungan sekitar atau pakan buatan yang dirancang untuk meningkatkan bobot ikan. Peternak juga memeriksa kesehatan ikan secara rutin untuk menghindari wabah penyakit. Setelah ikan mencapai ukuran ideal, yaitu sekitar 2 hingga 4 tahun, tergantung pada kebutuhan pasar, proses panen dapat dilakukan. Peternak menggunakan jaring manual untuk menangkap ikan dari pound jaring. Ikan yang sudah dipanen kemudian dipindahkan ke tempat penyortiran untuk memastikan kualitas sebelum didistribusikan. Bagi ikan betina, telurnya akan diambil terlebih dahulu dan diproses menjadi kaviar. Sementara dagingnya dijual sebagai produk konsumsi berkualitas tinggi yang memiliki harga yang cukup mahal di pasaran.
Di balik konsumsi ikan tawar yang terus meningkat, ada satu komoditas yang menempati posisi istimewa, yaitu ikan nila atau tilapia. Di Amerika Serikat, ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang paling banyak dikonsumsi. Bahkan, filet tilapia segar telah menjadi produk rutin di pasar swalayan maupun restoran besar. Permintaan yang tinggi ini mendorong lahirnya sistem peternakan modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu perusahaan yang menonjol adalah Piscicole di New York, sebuah perusahaan budidaya tilapia yang dikenal dengan penggunaan teknologi modern untuk memastikan kualitas produk. Dalam video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian menelusuri perjalanan panjang ikan nila, mulai dari tahapan pembibitan di hatchery, pemeliharaan kolam dan keramba, perawatan dengan sistem sensor canggih, hingga proses panen dan pengolahan filet di pabrik yang serba otomatis. Tahapan pertama dalam budidaya ikan nila di Piscicole di New York dimulai dari indukan unggulan yang sudah cukup umur. Pada musim kawin, indukan-indukan pilihan ini dikumpulkan ke dalam kolam kecil khusus pembiakan selama kurang lebih 8 hari. Setelah telur dibuahi, biasanya induk betina akan menyimpan telur di dalam mulutnya sebagai bentuk perlindungan alami. Setelah periode pembiakan, indukan betina diperiksa dengan hati-hati dan telur yang tersimpan di dalam mulutnya diambil secara manual. Telur-telur ini kemudian dipindahkan ke wadah khusus sebelum masuk ke tahap inkubasi. Di ruang inkubasi, telur nila ditempatkan dalam wadah inkubator dengan kondisi lingkungan yang benar-benar terkendali. Teknologi modern diterapkan untuk memastikan kadar oksigen, temperatur, bahkan konsentrasi nitrogen tetap stabil sesuai kebutuhan perkembangan embrio. Laboratorium internal melakukan pengecekan rutin untuk menjamin kualitas air dan mencegah resiko gagal tetas. Dengan metode ini, tingkat keberhasilan penetasan telur jauh lebih tinggi dibanding sistem tradisional. Setelah telur menetas, larva ikan dipelihara di wadah-wadah kecil dalam ruangan dengan kondisi steril. Pada fase awal ini, larva diberi pakan mikro berupa pelet halus yang mudah dicerna. Dan sebagian hatchery juga menambahkan pakan alami seperti rotifera untuk mempercepat pertumbuhan. Selama beberapa minggu pertama, perawatan dilakukan intensif untuk menjaga stabilitas lingkungan. Perlahan-lahan, benih mulai tumbuh lebih kuat dan ukurannya meningkat. Ketika bibit ikan mencapai umur dan ukuran yang cukup, mereka akan dipindahkan dari kolam kecil menuju kolam utama untuk tahap pemeliharaan berikutnya. Bibit ikan ini akan dibawa dengan truk tangki untuk dipindahkan ke tahap pemeliharaan di kolam maupun di keramba. Di perusahaan Piscicole New York, ada dua metode utama yang digunakan. Pertama adalah kolam darat, baik berupa kolam tanah yang luas maupun kolam beton dengan sirkulasi air teratur. Kolam ini memungkinkan jumlah ikan yang besar, namun kelemahannya adalah lebih sulit mengendalikan kualitas air jika terjadi hujan deras atau perubahan lingkungan sekitar. Sebaliknya, metode kedua menggunakan keramba jaring apung yang dipasang di waduk atau danau.
Sistem keramba memudahkan pemberian pakan, pengendalian pada tebar, serta proses panen, meskipun tetap bergantung pada kondisi perairan alami. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan kombinasi keduanya membuat pasokan ikan tetap stabil. Untuk menjaga pertumbuhan optimal, teknologi modern diterapkan secara menyeluruh. Kolam dilengkapi dengan aerator yang menambah oksigen terlarut dalam air. Sensor digital dipasang untuk memantau suhu, kadar pH, hingga tingkat amonia. Dan data ini terkoneksi ke pusat kontrol yang bisa dipantau langsung oleh pekerja. Jika kualitas air menurun, sistem otomatis akan menambahkan aerasi atau melakukan sirkulasi air segar. Sementara itu, pemberian pakan dilakukan secara manual oleh para pekerja namun disesuaikan dengan waktu dan data perkembangan ikan di setiap kolam. Ikan diberi pakan berbentuk pelet berkualitas tinggi yang mengandung protein, vitamin, dan probiotik untuk meningkatkan imunitas. Kamera bawah air juga digunakan untuk memantau perilaku ikan dan memastikan mereka tumbuh dengan sehat. Semua ini menggambarkan bagaimana perawatan ikan nila kini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga soal mengatur ekosistem buatan yang seimbang dengan bantuan teknologi. Ketika ikan telah mencapai ukuran konsumsi, tiba saatnya dipanen. Proses ini dilakukan dengan dua cara utama, yaitu penarikan jaring besar yang mengumpulkan ikan di satu sisi kolam, atau menggunakan sistem pompa air yang menyedot ikan secara hati-hati agar tidak terluka. Setelah terkumpul, ikan hidup dimasukkan ke dalam truk tangki berisi air dengan sistem aerasi oksigen. Truk-truk ini dirancang khusus untuk menjaga kondisi ikan tetap segar selama perjalanan menuju pabrik pengolahan. Fakta menariknya, satu unit truk dapat mengangkat berton-ton ikan nila hidup dengan tingkat mortalitas yang sangat rendah berkat teknologi transportasi modern. Sesampainya di pabrik pengolahan, ikan nila tidak langsung diproses, melainkan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kolam sementara atau holding tank. Dari sini, sistem konveyor otomatis mulai bekerja, mengarahkan ikan ke jalur produksi. Proses penyortiran dilakukan untuk memisahkan ukuran yang tidak sesuai standar. Ikan kemudian dipingsankan dengan metode ramah hewan sebelum masuk ke tahap pemotongan. Dengan mesin pemrosesan modern seperti yang diproduksi oleh Merrill Fish, ikan diproses secara cepat dan higienis. Mulai dari pemotongan kepala, pengeluaran isi perut, pengulitan, hingga menghasilkan filet tilapia segar. Proses ini terintegrasi dalam satu lini produksi sehingga mampu menangani ribuan ekor ikan per jam. Filet yang dihasilkan kemudian melewati tahap pencucian dengan air dingin sebelum ditimbang dan dikemas dalam wadah styrofoam yang dilengkapi dengan es. Kemasan ini menjaga suhu produk tetap rendah selama distribusi, sehingga filet tilapia segar bisa langsung didistribusikan ke supermarket, restoran, hingga pasar internasional. Produk yang keluar dari pabrik bukan hanya sekedar ikan, tetapi hasil dari kombinasi biologis, teknologi, dan manajemen modern yang menjamin kualitas serta keamanan pangan.